Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas faslun al-mu'rabat. Jadi kata yang di-i'rabkan. Nah, di sini pada bab ini al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Jadi kata-kata yang di-i'rabkan itu terbagi dua. Ada yang di-i'rabkan melalui harokat, al-harokat. Ada juga yang di-i'rabkan melalui huruf, al-harokat, kemudian al-huruf. Nah, mana saja yang termasuk kata yang di-i'rabkan dengan melalui harokat atau dengan harokat, yaitu falladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'. Ada 4 jenis. Yang pertama yaitu al-ismul mufrad, yang kedua jam'ut taksir wa jam'ul muannatsis salim wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirihi syai'. Nah, jadi 4 jenis kata ini yang di-i'rabkan dengan harokat. Yang pertama adalah isim mufrad. Pertama isim mufrad, ismul mufrad. Yang kedua jamak taksir, jam'ut taksir. Yang ketiga jam'ul muannatsis salim. Jam'ul muannatsis salim. Yang keempat adalah fi'lul mudhari, al-fi'lul mudhari. Nah, jadi 4 kata ini yang di-i'rabkan dengan ciri atau dengan cara melalui harokat. Entah itu fathah, kasroh, dhammah. Nah, yang penting melalui harokat. Dengan berbeda-beda keadaannya gitu. Seperti isim mufrad, misalkan ismul mufrad. Contohnya nasoha Muhammadun. Muhammadun Zaidan. Nah, lafaz Muhammadun dan Zaidan sini sama-sama isim mufrad. Yang pertama juga dengan harokat, atau harokatnya apa? Dhammah. Yang kedua harokatnya fathah, fathatain ya, indomatain ini fathatain. Nah, kemudian setelah isim mufrad, yang kedua jamak taksir. Nah, jam'ut taksir. Contohnya wajjahal ulama'u an-nasaiha lit-tullab. Wajjahal ulama'u an-nasaiha lit-tullab. Nah, ulama'u, terus lafaz an-nasaih, kemudian lafaz at-tullab merupakan jamak taksir. Yang pertama ulama'u cirinya dengan dhammah, yang kedua an-nasaiha itu dengan harokat fathah, tullabi dengan harokat kasroh. Nah, jadi jamak taksir adalah kata yang di-i'rabkan dengan harokat. Kemudian selanjutnya jamak muannats salim. Nah,
Jam'ul muannas salim. Nah, jamak muannas salim juga demikian, di'irabkan dengan harokat. Seperti contoh, raghabatil ummahatu, raghabatil ummahatu, ummahatu al-banati. Nah, raghabatil ummahatu al-banat. Nah, ummahat di sini ini dhammah, di'irabkan dengan harokat. Al-banati di sini dengan kasroh. Nah, kemudian yang terakhir yang di'irabkan dengan harokat adalah al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Nah, jadi fi'lul mudhari, fi'lil mudhari, yang akhirnya yang tidak ada embel-embel ataupun sesuatu di akhirnya. Nah, contoh, lam yatruk hasanun, hasanun as-salata. Nah, di sini lam yatruk, di'irabkan dengan apa? Dengan harokat sukun. Nah, kemudian ada lagi terusannya, fahuwa yuhafidhu 'alaiha fil masjid. Fahuwa yuhafidhu 'alaiha fil masjid. Fil masjid. Nah, yuhafidhu di sini juga termasuk fi'il mudhari yang mu'rab dengan apa? Dengan harokat. Harokatnya apa? Yaitu dhammah. Nah, jadi itu dia 4 jenis kata yang di'irabkan dengan harokat. Nah, di sini lanjutannya wa kulluha turfa'u bid-dhammah. Jadi kata yang di'irabkan dengan harokat itu, harokatnya apa? Ketika rofa itu dengan dhammah. Kemudian ketika nasab wa tunsabu bil fathah, dan ketika nasab dengan fathah wa tukhfadu bil kasrati, ketika khafad atau jar itu dengan kasroh, wa tuzamu bis sukuni. Nah, ciri-ciri ini termasuk ciri asli dari i'rab yang 4 itu, dari rofa, nasab, khafad dan jazm. Yaitu rofa berbarengan dengan dhammah, nasab berbarengan dengan fathah, khafad berbarengan dengan kasroh, dan jazm berbarengan dengan sukun. Nah, setelah itu ada ciri-ciri cabang atau ciri-ciri yang mewakili dari ciri asli itu. Nah, selanjutnya, wa kharaja an dzalika salasatu asya'in. Jam'ul muannas salim yunsabu bil kasroh. Nah, pada jam' muannas salim dinasabkan dengan kasroh. Nah, identiknya kalau alamat asli itu nasab itu dengan fathah kan. Nah, tapi untuk jamak muannas salim itu dengan kasroh. Kemudian wal ismu ladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Nah, isim la yansharif yang tidak menerima tanwin yukhfadu bil fathah. Jadi khafadnya dengan fathah. Nah, alamat asli dari khafad itu kan kasroh. Tapi untuk isim ghair munsharif atau la yansharif itu dengan fathah. Kemudian wal fi'lul mudhari al mu'tal akhir. Nah, fi'l mudhari al mu'tal akhir itu dijazmkan dengan bihadfi akhiri, dengan dihapus atau dihilangkan huruf akhirnya. Nah, jazm itu kan identik dengan sukun itu ya, alamat aslinya. Nah, cuman untuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir itu caranya dengan dihapus huruf akhirnya. Nah, seperti itu.
Nah, kemudian walladzi yu'rafu bil hurufi arba'atu anwa'. Nah, setelah kita membahas kata-kata yang diirobkan dengan harokat, sekarang kita beralih kepada kata-kata yang diirobkan dengan huruf. Itu ada 4. Yang pertama at-tasniyah, isim tasniyah. Jadi isim yang menunjukkan 2. Jadi kata benda yang berarti 2. Tasniyah. Nah, contohnya seperti dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, fasiyamu syahrain. Fasiyamu syahrain. Nah, syahrain di sini merupakan isim tasniyah. Nah, kan? Jadi cirinya di sini dengan apa? Dengan huruf. Mana hurufnya? Nah, ini. Ya. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah jamak mudzakkar salim. Wa jam'ul mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim. Contoh, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirin. Nah, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirin. Dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirin. Nah, ada 2 contoh di sini. Yang pertama al-mu'minun. Cirinya yaitu dengan wawu. Nah, dalam kondisi rofa dengan wawu. Nah, berarti apa maksudnya? Itu huruf. Nah, kemudian al-kafirin itu cirinya dengan apa? Dengan ya, dengan huruf ya. Nah, ini kondisinya ketika nasab. Nah, setelah itu, setelah jamak mudzakkar salim, selanjutnya adalah al-asmaul khamsah, isim khusus yang 5. Al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Nah, contohnya ana akhuka. Ana akhuka. Nah, di sini asmaul khamsah. Cirinya dengan apa? Yang di sini dengan huruf waw. Ketika apa? Ketika rofa. Nah. Kemudian misalkan contoh lain, ra'aitu akhoka. Saya melihat saudaramu, akhoka. Nah, akhok di sini juga termasuk asmaul khamsah. Cirinya dengan apa? Dengan alif. Ketika apa? Ketika nasab. Nah, setelah asmaul khamsah, yang terakhir yaitu al-af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Fi'il khusus yang 5. Nah, al-af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Nah, wahya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Nah, dikiaskan misalkan ke fiil-fiil yang lain gitu. Nah, seperti contoh dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 188, wa yuhibbuna an yuhmadu ay yuhmadu bima lam yaf'alu.
bima lam yaf'alu. Nah, di sini ada 3 fiil sekaligus. Wa yuhibbuna. Ini kondisinya rofa dengan apa? Dengan apa? Wa yuhibbuna rofa dengan apa? Dengan subutin nun. Nah, dengan dibiarkannya atau ditetapkannya nun. Jadi tidak dirubah-rubah. Nah, bisubutin nun. Kemudian fiil yang kedua ayyuhmadu. Nah, di sini dengan apa? Ini kan posisinya nasab. Cirinya dengan apa? Dengan dihapus huruf akhirnya. Nah, yaitu nun, ayyuhmaduna asalnya. Begitu juga bima lam yaf'alu. Asalnya yaf'alun, ini kan. Nah, di sini kan yaf'alun. Nah, ada di sini yaf'alun. Kata yaf'alun. Nah, dibuang huruf nunnya karena dalam keadaan jazm. Nah, seperti itu. Jadi 4 jenis kalimat ini merupakan kalimat yang mu'rab, yang kemasuki i'rab, salah satu dari i'rab 4 itu, tapi menggunakan huruf dengan cara huruf gitu kan. Kalau sebelumnya itu di-i'rabkan dengan harokat. Harokat 4 itu kasroh, fathah, dhammah, sukun. Nah, kalau sisanya yaitu dengan huruf, baik itu dihapus hurufnya ataupun dengan huruf-huruf yang ada. Seperti wawu misalkan, ataupun ditetapkan huruf tertentu seperti nun. Nah, subutin nun. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.